Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7. Inilah tugas tutorial video kami dari mata kuliah Dasar Rekayasa dan Desain 1. Berikut adalah pengenalan dari anggota kami. Yang pertama, nama saya Taufik Dayat, membahas materi pertama yaitu analisis engineering. Nama saya Rinto Alawi, saya akan membahas unit dan sistem unit. Nama saya Iksan Anuhair, saya akan membahas tentang gaya, berat, dan massa. Nama saya Hasna, saya akan membahas angka penting. dan saya Rinda. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi teknik efektif. Selamat menyaksikan. Kenalkan, saya Taufik Hidayat. Kali ini saya akan membahas materi pertama yaitu tentang elemen kunci dan analisis teknik. Dalam bab ini saya akan menjelaskan beberapa metode-metode analisis yang digunakan untuk membangun, yaitu ada beberapa 5 elemen kunci, salah satunya yaitu nilai numerik. Menjawab numerik, pertanyaan membutuhkan data dengan jumlah yang tepat. Namun dalam rekayasa itu hanya ada salah satu bagian dari menjawab. Pertanyaan bab ini memperkenalkan elemen inti lainnya dari analisis rekayasa, yaitu variabel, dimensi, unit. Ide penting untuk mengambil dari materi ini adalah dan nilai numerik yang tepat dalam melakukan analisis atau memecahkan masalah hanya dalam satu langkah, yaitu tugas insinyur memecahkan masalah hanya dengan satu langkah. Hal ini perhitungan rekayasa harus melibatkan variabel yang sesuai, itu harus dinyatakan dalam satuan yang sesuai, harus mengungkapkan numerik. Untuk nilai dengan jumlah yang tepat dan angka atau angka penting, dan itu harus disertai dengan metode eksplisit sehingga orang lain dapat memahami dan mengevaluasi manfaat analisis atau solusi. Ada satu variabel yang diperkenalkan dalam materi ini, yaitu memiliki klaim yang kuat untuk tampil dalam bab ini, yaitu berhubungan dengan energi dan mata kuliah yang terkait. Dan untuk selanjutnya yaitu variabel. Insinyur biasanya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana panas, bagaimana berat, dan apa tegangan. Setiap pertanyaan ini melibatkan variabel. Kuantitas didefinisikan secara tegas menggambarkan aspek alam. Apa itu perhitungan rekayasa tidak berbeda dari perhitungan matematika murni. Mungkin melakukan yang terakhir biasanya berfokus pada jawaban numerik akhir sebagai produk akhir analisis. Misalnya P seperempat 3,1415926 adalah jawaban yang sah untuk pertanyaan. Apa nilai P? Pertanyaannya, bagaimana panas? Untuk panas bisa dinyatakan lewat suhu. Untuk berat bisa dinyatakan dengan variabel berat. Untuk tegangan menggunakan variabel potensial listrik. Untuk itu, tujuan kita variabel akan hampir selalu didefinisikan dalam hal pengukuran yang dilakukan dengan akrab. Instrumen seperti termometer, penguasa, dan juga jam. Kecepatan misalnya didefinisikan sebagai penguasa pengukuran. Jarak dibagi dengan jam pengukuran. Hal ini membuat kemungkinan insinyur dan ilmuwan besar seperti William Thomson dan Lord Kelvin pada tahun 1824 sampai 1907 digambarkan sebagai esensi dari pengetahuan ilmiah dan rekayasa. Pendapatnya, saya sering mengatakan bahwa ketika Anda dapat mengukur apa yang Anda bicara tentang dan mengekspresikannya dalam angka,
Anda tahu sesuatu tentang hal ini, tetapi ketika Anda tidak bisa mengukurnya, ketika Anda tidak bisa mengungkapkan hal itu dalam angka dan juga pengetahuan Anda. Dan mungkin dapat mengekspresikan sesuatu dalam jumlah hanyalah awal dari pengetahuan teknik selain variabel berdasarkan pengukuran dan dinyatakan sebagai nomor mencapai aspirasi Lord Kelvin yang membutuhkan elemen kunci dan analisis rekayasa. Terima kasih. Nama saya Rintode Allawi. Saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu unit dan sistem unit. Unit adalah cara mengukur konsep yang mendasari dimensi. Dimensi yang fundamental, jumlah yang kita rasakan seperti massa, panjang, dan waktu. Unit menyediakan dengan skala numerik di mana kita dapat melaksanakan pengukuran kuantitas dalam beberapa dimensi. Di sisi lain, unit ditetapkan cukup sewenang-wenang dengan dikodifikasi oleh hukum sipil atau kebiasaan budaya. Bagaimana dimensi panjang berakhir makhluk hidup diukur dalam satuan kaki ataupun meter. Tidak ada hubungannya dengan hukum fisika. Hal ini semata-mata bergantung pada kreativitas atau kecerdikan seseorang. Oleh karena itu, prinsip dasar dari unit sistem sering didasarkan pada kompleks akar peradaban masa lalu dan budaya. Yang kedua, sistem unit. Sistem unit adalah sistem SI atau secara resmi sistem satuan internasional le sistem internasional de unit yang telah disingkat menjadi SI dalam bahasa. Ini adalah standar ilmu komunikasi modern dan teknologi yang didasarkan pada MKS unit. Standar ilmu pengetahuan modern dan teknologi dan didasari pada MKS unit, yaitu meter, kilogram, dan detik unit. Unit dalam sistem SI yaitu meter, unit dasar dari panjang, sekon, unit dasar dari waktu, kilogram, unit dasar dari massa, derajat Kelvin, kuantitas dari partikel, ampere, unit dasar dari arus listrik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu gaya, berat, dan massa. Pusat untuk setiap sel ilmiah unit adalah definisi dari gaya. Anda mungkin telah memiliki beberapa pengenalan sebelumnya tentang gaya, berat, dan massa. Hal itu kita pelajari ketika pas SMA, yaitu pelajaran fisika. Misalnya yaitu untuk sistem massa konstan, Newton, hukum kedua Newton benar dinyatakan sebagai berikut. Berlaku pada massa sebanding dengan percepatan menghasilkan hukum Newton kedua. Dapat ditulis dalam bentuk persamaan F per M kali A, di mana A adalah percepatan dan M adalah massa. Untuk mengompensasikan Newton kekuatan proporsionalitas hukum menjadi kesetaraan. Kita perlu memperkenalkan sebuah konstanta proporsionalitas. Misalnya ada satu set unit gaya F1 mempercepat M1 oleh M1 massa 1 oleh A1. Kemudian Newton hukum kedua dapat tulis sebagai berikut. F1 per M1 kali A1. Jika kita sekarang menghilangkan proporsionalitas dengan membagi kekuatan definisi umum persamaan, oleh F1 per F1 M per M1 atau F1 F per F1 M1 kali A1. Jelas konstanta proporsionalitas. Sekarang secara
explicit rasio kekuatan khusus untuk massa tertentu dan untuk percepatan tertentu. Sangat penting perhitungan dibuat dengan persamaan ini. Kita harus memilih kedua besarnya dan dimensi rasio ini. Setiap set konsisten unit akan memenuhi persamaan dengan ini. Tingkat fleksibilitas mudah untuk melihat bagaimana sejumlah besar sistem kekuatan yang berbeda telah berevolusi. Misalnya Anda menentukan satuan massa disebut siput agar jelek, kata agak jelek untuk sebuah massa yang bercepat oleh cepat 1 feet per second kuadrat. Ketika kekuatan persis elemen 1 diterapkan untuk apabila berat massa 5 siput atau berat adalah istilah untuk sebuah kekuatan dalam medan gravitasi bumi yang menghasilkan percepatan 32,2 feet per second kuadrat. Bahkan sistem siput masih disukai di Amerika Serikat oleh beberapa spesialis engineering. Sudah jelas, keuntungannya adalah bahwa konstanta proporsionalitas untuk hukum Newton adalah persis kesatuan, sehingga hukum Newton dapat ditulis dalam bentuk akrab F per M kali A dengan ketentuan bahwa massa adalah M adalah satuan siput. Dan kerugiannya adalah bahwa Anda mungkin memiliki sedikit nuansa untuk ukuran siput. Itulah hasil dari definisi dari gaya, berat, dan massa. Sekian dan terima kasih. Nama saya Hasna. Saya materi keempat yaitu tentang angka penting. Langsung saja di sini, angka penting ialah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran suatu alat pengukur, seperti halnya mistar, jangka sorong, mikrometerskop, dan lain-lain. Perlu diketahui, angka penting terdiri dari 2 angka, yaitu angka pasti dan angka ragu-ragu. Angka pasti ialah angka yang diberikan oleh alat ukur sesuai dengan ketelitian. Sedangkan angka tak pasti atau angka ragu-ragu, angka tak pasti dalam ilmu pengukuran disebut error, merupakan ketidakpastian karena keterbatasan alat ukur. Aturan-aturan dari angka penting ialah yang pertama, semua angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 5, 6, 7, 8, dan 9 selain 0 pasti angka penting. Yang kedua, angka 0 di tengah suatu angka yang bukan 0 adalah pasti angka penting. Contohnya 203. Di situ terdiri dari 3 angka penting. Yang ketiga, angka 0 yang terletak di belakang merupakan tidak penting. Contohnya 200. Di situ terdiri dari 1 angka penting. Yang keempat yaitu angka 0 yang terletak di belakang koma merupakan angka penting. Contohnya 2,00. Di situ terdapat 3 angka penting. Yang kelima yaitu angka 0 yang terletak di depan merupakan angka tidak penting. Contohnya 0,2. Di situ terdapat 1 angka penting. Sekian definisi angka penting dan aturan-aturannya. Terima kasih. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda. Di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang materi teknik komunikasi efektif. Yang saya mulai dari pengertian apa itu komunikasi, di mana komunikasi merupakan terjemahan dari kata communication yang artinya perhubungan atau perkabaran, serta upaya untuk mendapatkan suatu informasi yang sangat penting. Kemudian komponen komunikasi efektif, yang pertama encoding, merupakan tindakan menghasilkan pesan seperti berbicara dan menulis. Kemudian decoding, yaitu tindakan menerima pesan seperti mendengarkan dan membaca. Selanjutnya konteks, mencakup ruang, waktu, tempat, dan kepada siapa kita akan melakukan komunikasi.
Selanjutnya bahasa tubuh, yaitu gerakan anggota tubuh harus sesuai dengan apa yang kita ucapkan, yaitu yang paling terpenting adalah senyum dan kontak mata. Selanjutnya gangguan atau hambatan, di mana emosi dari seorang komunikator yang menyampaikan sebuah komunikasi kepada pendengar, apabila emosi tidak terjaga, maka komunikasi itu akan violent. Selanjutnya pikiran terbuka, kita harus menghargai pendapat dari orang lain. Selanjutnya mendengar aktif, kita harus menjadi seorang pendengar yang baik dan aktif dalam menanggapi komunikasi yang sedang berlangsung. Selanjutnya refleksi, yaitu mengkonfirmasi ucapan orang lain, dan kita harus bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh pengkomunikasi. Selanjutnya 5 komunikasi efektif. Yang pertama, tersenyum, berbicara dengan jelas, santai, jangan monoton, dan dengar serta pahami. Selanjutnya, komunikasi efektif memiliki formula 7C. Yang pertama, competence, yaitu lengkap. Kita menggunakan rumus 5W plus 1H, di mana what, why, who, where, when, dan how. Selanjutnya, conciseness, yaitu ringkas. Pengkomunikasi harus ringkas menyampaikan materinya. Selanjutnya, consideration, yaitu penuh pertimbangan. Clarity, jelas. Konkret, nyata. Courtesy, tata krama. Dan correct, benar. Selanjutnya, 5 hukum komunikasi efektif. Yang pertama, respect, yaitu kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita juga harus menghargai apa yang disampaikan oleh pengkomunikasi kepada pendengar. Selanjutnya, empati, kemampuan menempatkan diri. Selanjutnya, audible, kita bisa mengerti materi itu dengan baik. Selanjutnya, clarity, jelas. Humble, rendah hati dan tidak arogan, serta kita bisa mengkontrol emosi kita sendiri. Selanjutnya, hambatan komunikasi efektif. Dalam pengkomunikasian kita juga memiliki hambatan. Yang pertama, apabila pesan tidak jelas dapat menimbulkan tafsiran lain. Kemudian, cara penyampaian yang tidak tepat atau tidak disukai oleh komunikator juga akan menghambat komunikasi efektif. Selanjutnya, hubungan antara komunikator dengan pengkomunikasi tidak baik. Berbicara terlalu lambat atau terlalu cepat juga akan menghambat komunikasi efektif. Dan yang terakhir, terlalu sering muncul gumaman seperti dan lain-lain sebagainya. Itu tandanya pembicara tidak menguasai materi yang telah dibahasnya. Oke? Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang telah dapat kami sampaikan, terutama kami mengucapkan terima kasih karena telah memperhatikan dan menyaksikan tutorial video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.